Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita lanjutan, mari kita sama-sama memulai kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar gembira buat kita semua ini. Idi Eropa sempajange angka kareba makasim madai cingirona pelatu kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayat dari Abi Hurairah pada hadis Ibnu Majah. Maka dekro hadis serong an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taqulun naru ibnu Adam illa atharis sujud haramallahu ala nari an taqula atharis sujud. Ini berita gembira buat kita yang suka salat, irona puji sujud tunga-tunga lopung Allah taala. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero api neraka itu tidak akan bisa membakar anak pun Adam. Jadi di mananya yero api neraka pun Allah taala de netunui anak pun Adam illa atharis sujud. Nasaba yero engka bekas-bekas sujud. Tapi itu sujud yang sujud betul-betul sujud ya, dia olahraga mi cuak-cuak mi ya, ikut cuak-cuak mi ya taulah. Tapi yang jelas ini betul-betul yang kita sujud merendah kepada Allah, mapakatunare lupung Allah taala, semata-mata kita mendekatkan diri takarrub kepada Allah dengan membaca subhana rabbil ala atau subhana rabbil ala wa bihamdi atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma Gufirli, boleh. Haramallahu ala nari an ta'kula atharis sujud. Nasabayur pengallah ta'ala naharangangi api neraka tunui nasabangka bekas-bekas sujud. Jadi insyaallah di ketenimasan dibawangi dia, maka dia yang keharapan. Ada harapan kita ini menikmati surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah sebab tu sujud nalu pengallah taala. Jadi ini ipakasingi manibangero sujuta, ipakasingi sompajata, ipakasingiro asewa talu pengallah taala, asewa lu pengallah taala, ipakasingi bawang, ijagai manibawang. Aja mana napakalonto-lonto kesetange, karena kita sudah dijamin. Berarti kalau kita tidak orang anak cucu Adam tidak dibakar api neraka, maka konsekuensinya adalah surga. Kamu kero kedua mi pawala matu dua mi pawala nawala pengallah taala nu surga min neraka. Jadi insyaallah ya temakar nu di bawah pekanjakan minta kenapa mata ki pengallah taala dalam keadaan apapun sesuai dengan ketentuan Allah, insyaallah kita akan mendapatkan surga karena dia nanti api neraka. Kemudian yang jemaah sekalian, juga saya sampaikan kepada kita semua, juga pada para pendengar, maka daerah perlu engkau perhatikan sebagian kita, mudah-mudahan kita tidak ikut seperti itu. Ya kuwiti di deto kapang. Itu istiqamah menendungan ipigor menendungan ngero matetta iroge pigau. Ini saya lihat banyak orang agak senang, ngacuri biangi wi, menganggap remeh.
Padahal janji Nabi ta negi to bacai nari kupure mas sempajang wajib nana sikiri kangero na bacai subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian dia mencukupkan 100 kali la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang menambah juga, ada yang menggunakan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sininna dosa-dosana royat dampang mana namoto dosana pada buih di lautan, besarnya dosa itu diampuni Allah. Nah ini ada sebagian kita menganggap remeh zikir-zikir seperti ini, padahal kuna dampai dosa setiap kita salat kan, setiap hari kita berdosa, setiap waktu kita berdosa. Nah kalau Allah mengampuni dosa kita sebanyak apapun itu karena zikir kita subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah ganna yarsiratur, kita diampuni oleh Allah. Tapi ini banyak di kalangan kita ini yang anggap remeh. Pura kemas sempajang kadang kita zikirkan itu, padahal Nabi sudah mengajarkan ke pura kemas sempajang zikirlah dengan zikir ini. Nah itu jemaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan kepada pembahasan kita mengenai Irwan Nirok. Kita sudah minggu lalu kita sudah membicarakan bagian dari ayat kursi, man dzalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Maka tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat itu kecuali izin Allah. Dan syafaat kita sudah jelaskan, syafaat itu permohonan doa. Dari segi bahasa itu adalah as-saf'u, jadi ganda, cukup, lawan dari al-witir. Ya, kita sudah jelaskan bagaimana Nabi disuruh memilih, apakah kamu ya Muhammad saya berikan pilihan kegemu puji si tengai rumah muro tama suruga atau saya berikan kamu syafaat. Maka Nabi memilih syafaat. Kayak aja nah, saya memilih syafaat karena saya akan menolong umat saya masuk ke dalam surga. Nah, sebelumnya itu jamaah sekalian, kita menganggap bahwa selesai nanti ini ayat kursi, bahwa satu mentauhidkan Allah, Allahu la ilaha illahu, ya. Kemudian ada sifat Allah al-hayyu al-qayyum, kita sudah bahas. Kemudian ada kemurahan Allah. On robatina napahangi pengalat Allah kita ini umat hambanya ini sangat lemah, maka harus ada pertolongan. Maka untuk memudahkan kita mendapatkan pertolongan itu, ada cara-cara untuk mendapatkan pertolongan itu dengan namanya syafaat. Syafaat yang Allah berikan, izin Allah kepada orang yang diridai yang memberi syafaat, dan orang yang diridai yang diberi syafaat. Kemudian sifat yang selanjutnya, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Jadi Allah mengetahui itu apa saja yang ada di bumi ini, di langit. Pokoknya segala ciptanya itu nisemana pengalat Allah. Nah, itulah sifat Allah. Salah satu sifatnya al-alim. Jadi nisemana itu pengalat Allah. Yang tersembunyi dia tahu, yang zahir, yang batin, nisemana pengalat Allah. Nah ini yang memberikan gambaran bahwa Allah betul-betul itu Tuhan yang hak untuk disembah karena begitu sempurnanya. Kemudian ada lagi yang diberitakan bahwa wa huwal aliyul azim. Ini sifat yang maha tinggi dan maha besar. Tapi sekarang Bapak sekalian kita selesaikan dulu mengenai masalah niga berhak menerima syafaat. Siapa yang berhak menerima syafaat itu? Kemarin yang lalu kita memberikan bahwa Nabi diberikan izin untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada hambanya, umatnya. Ini mananya? Ya, apa nih cerita ini? Minggu lalu kita kan cerita itu. Ada yang kepada Nabi Adam bilang, "Hiditaniya, loko Nabi Ibrahim bilang bukan saya tidak bisa memberikan syafaat." Loko Nabi Musa mengatakan dia betul memberi syafaat. Loko Nabi Isa, maka Nabi Isa dia tulis. Loko Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ternyata dia diberikan izin memberikan syafaat. Dan syafaat itu berlaku kepada umat Islam, khusus umat Islam,
tapi ada juga yang berlaku seperti paman Nabi. Nah, ini paman cerita ya, kita sudah cerita. Nah sekarang jamaah sekalian, yang pertama yang bisa memperoleh syafaat, nah ini juga kita kadang anggap remeh. Kayak gimana syafaatnya ya Nabi Tarong, nah bisa kita dapatkan biasa-biasa saja, tidak terlalu rumit. Itu maka perlu siaga kiaga. Yang pertama itu adalah yang kemarin kita bicarakan adalah puasa dan baca Al-Quran. Puasa jadi koir itu makan je puasa ramalan nah, maka dipuasai wasipan rasa-rasa kasih tahan puasana riwat tuasona menahan nafsu di siang hari. Maka ya Rabb, wahai Allah, saya berikan syafaat kepada mereka karena mereka berpuasa. Dengan puasanya itulah dia diberikan pertolongan, maka diberikan pertolongan. Begitu juga orang yang membaca Al-Quran ya di malam hari di waktu bulan suci Ramadan, banyak membaca Al-Quran, termasuk kita di luar Ramadan baca Al-Quran, itu akan menjadi syafaat. Al-Quran juga minta ya Rob, opuang syafaati kasih rutuma baca Al-Quran. Bayangkan dia begadang, dia tidak tidur membaca Al-Quran. Nah yang kedua, memperoleh syafaat ini adalah orang yang berdoa setelah azan. Nah, ini juga yang gampang setengahnya. Setiap orang azan ya, makanya tradisi kita umat Islam biasa ya, kobang itu kalau ada acara-acara seminar atau ada acara-acara apa ya kita hentikan. Tidak apa-apa kita cerita, ada nama rigama cerita tapi tidak cerita formal. Maksudnya sambil azan kita tetap memasukkan dalam pikiran kita, dalam hati kita azan itu. Karena di azan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Umar, dia menyatakan bahwa sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum al muazzina, maka Nabi tak nareku mengkelingai ro taubange, Anda mendengarkan itu azan, orang yang azan itu, faqulu mislama yaqulu, maka puadai katakanlah apa yang dibacakan oleh yang azan. Jadi kumakar itu bangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kamu juga ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah. Agan apa yurupa bang itu ridipau menjawab azan itu. Tapi tidak apa-apa, kita duduk biasa, kita sama kiman rebepa habis pengajian orang azan kita tidak apa-apa. Tapi kalau mau juga lebih khusyuk, duduk tenang boleh juga, tidak apa-apa. Yang penting azan itu kita betul-betul menjawab, kita hayati bahwa Allahu Akbar, tidak ada yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, persaksian kita bahwa dia gagap warisum patungat-tungang sangadina pun Allah taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai. Summa sallu alayya, kemudian bacalah salawat untukku. Summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan. Nah sebab makanya Nabi tak ni gitu masalawat, sisa masalawat ya, minimal salawat itu Allahumma salli ala Muhammad, bisa pakai salawat-salawat yang lain. Sallallahu alaihi biha asra, maka Allah bersalawat itu 10 kali ya, Allah bersalawat 10 kali. Jadi 1 kali salawat kita kepada Nabi, Allah membalas salawat itu 10 kali. Nah, nanti minggu depan kita bahas itu tentang salawat, apa arti salawat, apa makna salawat, kenapa Allah bersalawat, kenapa malaikat bersalawat, dan kenapa kita bersalawat, apa di situ maknanya. Nanti kita bahas itu, tapi kita ini bahas dulu mendapatkan syafaat karena salawat. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra thumma salullaha li alwasilata. Kemudian itu mintalah kepada Allah wasilah, al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannata la tanbaghi illa li'abdi min ibadillah. Nasabayir wasilah adalah satu kedudukan tertinggi yang ada di surga dan sepatutnya itu didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Warju an akuna anna huwa faman sa'alali alwasilata halat lahu asyafa'ah. Nah nigi toyero memohonkan wasilah,
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lahus syafaah, baginya itu diberikan syafaat. Nah, jadi ko bangi tawe kurebat tawe kita membaca doa. Kita membaca doa jamaah sekalian, ya kita kan semua sudah hafal. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyah ar-rafi'ah wal ba'atsu maqama mahmudan alladzi wa'ad. Eluduan bersalawat nih dengan memohon wasilah. Nah, siapa yang membaca doa ini itu akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Jadi turungi pertolongan Nabi Muhammad narekomateki di hari kemudian. Ini yang mendapatkan. Oleh karena itu masuk susah kemeloki dapat syafaat. Kita cukup, cuma kita biasa itu diajarkan baca doa azan. Sebenarnya maksudnya itu kita sering membaca doa azan dengan harapan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah kepada Nabi, derajat. Kan itu artinya begini, ya Allah, Rabbi hazid da'wati tammah, yang memiliki seruan yang sempurna, panguli kami yang sempurna, wassalatil qa'imah, serta salat yang akan dilaksanakan, didirikan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, kepada limpahkanlah kepada Nabi Muhammad itu derajat yang tinggi dan fadilah, keutamaan, wasyarafa wad darajatal aliyata, kemudian bangkitkanlah beliau tempat terpuji dan engkau janjikan. Jadi wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'ada, itu dengan izin kamu pada hari kiamat ya Allah, orang begini akan mendapatkan syafaat. Di ya kemelumabang itu kita balas, kemudian kita berdoa, insyaallah kita akan mendapat syafaat. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, mendapatkan syafaat Nabi yang kedua adalah mensalatkan jenazah. Nah, ini mega tahu ya, dianggap remeh ini mensalatkan jenazah. Pernah satu ketika itu Nabi bertanya kepada sahabat setelah salat, mangol sahabat akan niga tu mapigau anu madece pur mapigau anu madeceng tadi malam, kemudian tadi pagi siapa lagi. Jadi semua sahabat termasuk Umar yang pertama bicara itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia, ya Rasulullah, saya sudah begini, termasuk saya sudah mensalatkan orang yang meninggal dunia. Nah, maka dikatakan itu adalah kebaikan-kebaikan. Jadi meskipun ini angkero perlu tuh dibahas itu, salat jenazah, mengurus jenazah itu fardu kifayah. Memang fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah, bukan berarti maka karena fardu kifayah aja nih ulong kamu ya anu selesai nih. Betul, memang secara hukum dan itu dosa, tetapi kita tidak memperoleh sesuatu. Artinya kalau di muki lo mas sempajangi lepot tomate, ya kita salatilah. Banyak kayak Nabi maka dia nigi itu mas sempajangi itu si di tomate, ya dia akan mendapatkan pahala satu kiraat, bukan kiraat, satu kirat. Maka dari sahabat yang mana yang dimaksud satu kirat? Ega lupunanya pahalai sebenar gunung Uhud. Itu mensalati jenazah. Ditambah lagi kalau dia mau dapatkan lagi 2 kirat, 2 gunung Uhud, narekolosi kiburue, ya lo si kiburue. Nah, tapi kita kan mensalati jenazah saja. Sudah kita dapatkan itu mensalati jenazah, sudah kita dapatkan pahala fardu kifayahnya. Kemudian kita mendoakan orang yang meninggal ini, ya, jenazahnya kita doakan. Nah, apa hebatnya di situ Bapak Ibu sekalian? Ternyata dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda, nigi gitu iro narikon katomate ni sempajangi 100 kaum muslimin dan mereka memberikan syafaat, artinya memberikan doa. Ya minimal doa kita kan pesumpajat tomate kan itu jadi susah. Sampai-sampai salat berdiri sudah berniat salat salat jenazah, ya aku denul de bacaan ada tising bacaan macu banita kabir macu imam, tidak ada masalah. Yang jelas kalau di ajaran Nabi kan takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid, takbir ketiga perdoangan.
Ya padongan na ini terserah mungkin dia pale bahasa Arab nama bahasa ogi bawan deh. Ya kan itu intinya itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu kan intinya itu. Adam pangi puang, amase puang. Ya kau kan adam panna pung Allah Taala, kan ipamasena pung Allah Taala, suruga nanti tentu. Nanti di belakang-belakang itu mandikan dia dengan air bersih apa semua dan sebagainya, gantikan keturunannya yang baik. Itu kan tambahan doa saja. Tapi inti doanya di situ Allahumma gfir, maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, dampangan dikasih puang. Nah siapa yang memohonkan doa? Ya kita yang memberikan salat. Mas sempajat tomate warham amasai puang puang kan ya dampamu puang kan ipamasai mu puang suruh kan itu kasih naruntuk. Nah, makanya di 100 orang muslimin memberikan syafaat, mendoakan orang saudara-saudara kita yang sholat, yang meninggal ini dan kita sholati, maka mayit tersebut, maka kata Nabi semua akan mendapatkan syafaat. Jadi kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi ya, runtuki pahala didoakan saudara kita, kemudian kita mendapatkan syafaat Nabi nanti akan memberikan syafaat kalau ada kesalahan-kesalahan kita. Nah syafaat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini biasa ya, mari kita salat lah. Tapi kita di sini jamaah kita di sini jamaah sekalian, ya alhamdulillah dari pengketomate kita berlomba-lomba mensolati. Ya mensolati, bahkan ada orang senang kalau disalati di masjid besar kita ini karena maka mega jamaah. Ada lagi janji Nabi, siapa yang mayat disolati itu 40 orang, tidak ada yang musyrik 40 atau 42. Nah sempajang itu malaput tomate, ganjaran pertamanya itu selamat dari azab kubur. Jadi kira-kira di nah sempajang kemarin mas sempajang insyaallah kita juga akan disolati oleh orang yang, cuma tidak boleh kita memanggil orang kalau lo mas sempajang kuri wajah kau ini, tidak boleh. Saya pernah melakukan ceramah itu di satu tempat, ya sedikit angker-angker agak kecewa dengan saya, maka mereka iru mengurus tomate termasuk mensolati, jangan bebankan pada masyarakat. Maka dia pas sempajat tomate yang kepampolok. Nah ini kan bahaya karena kita mau memburu 100 orang beriman, orang bagus apanya, dan dia bisa didoakan, terpaksa pas dia ampul tas 100 isena ya kira-kira biasa maka ada kileng 5.000 ke masa 5.000 nasang. Nah, begitu cara berpikir makhluk saler. Masa ibadah mau diukur dengan uang? Biarkan saja orang salat, daripada kasih ataupun keluarga meninggal itu siapkan uang. Yuk kira-kira gara 100 orang kali 10.000 lah misalnya. Nah, itu kan masih agak nih, manrasa kasih tahu ya. Nah ini tidak dibebani, ini tidak perlu kita bebani orang-orang yang mendapatkan musibah seperti ini. Jadi kemudian yang mensalati jenazah, ya mari kita ajak keluarga kita setiap ada yang meninggal dunia umat Islam, kaum muslimin, dekat atau tidak dekat, kesempamu kilo koroy, kita memberikan salat, memberikan doa, karena syafaat kita kepada mereka, kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, yang bisa mendapatkan lagi syafaat ini adalah orang yang banyak membaca salawat. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hayyarani rabbiyal lailata qulnallahu wa rasuluh alam. Ini kita sudah bahas minggu lalu ini, bahwa ada Auf bin Malik ini berkata bahwa Rabb saya, Nabi memberikan syarat bahwa Rabbku berikan pilihan. Ini sudah kadasi tengah tama surga dan memberi syafaat kepada umatnya. Dan ini syafaat ini berlaku kepada ya hiyalikul muslim. Di mana kita banyak membaca salawat itu pada hari Jumat. Ayo megato ya bapak sekalian, ini juga ini kebiasaan kadang ini baca ke hari Jumat ya karena hadis Nabi. Hadisnya Nabi begitu. Ya, bersalawat pada hari Jumat. Hari Jumat itu mulai masuk maghrib, misalnya dari maghribi sampai besok setelah maghrib itu Jumat. Aja nanti mau kade mau ini tanya Jumat kapan? Atau asaran nih tanya Jumat. Dia sampai kepada maghrib lagi. Ya, maghribi latu maghribi. An Aus ibnu Ausin, jadi dari Aus bin Aus, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna min afdal ayyamikum yaumal jumu'ati. Iruna sangat sejumairo hari-hari kalian yang lebih afdal. Jadi sejumah itu hari-hari yang terbaik, hari-hari afdal. Ayyamikum yaumul jum'ati. Maka fa'aksiru alayya min salati. Pamegewi membaca salawat. Pamegewi membaca salawat. Di hari Jumat itu kita di situ dikatakan fa'aksiru, maka perbanyaklah. Banyaknya ya tidak usah kita hitung. Ada yang 100, 200, 300. Karena di situ kata fa'aksiru. Nabi menyatakan fa'aksiru pamegai siagana, tidak ada batasan. Dan tidak ada penjelasan bahwa dibatasi sampai 100, 200, 300. Karena kalimatnya menyatakan fa'aksiru pamegawi. Fa'aksiru alayya min salati fihi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka para sahabat itu, karena Nabi katakan ma'rudatun alayya, fa inna salatakum, sesungguhnya salat kamu itu ma'rudatun alayya, itu sampai kepada saya, salawatmu itu sampai kepada saya. Nah ini juga pernah ditanya, ada orang biasa bertanya, piku carane Ustaz, kenapa bisa salawat sampai kepada Nabi? Nabi tak mati nih, kenapa lagi bersalawat? Nah ini ada sebagian orang membantah ini. Jadi kalau tidak baca hadisnya juga ya detonisnya. Kalau faqalu ya Rasulullah, amat sabah, ini jawabannya ini. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa ta'aradu salatuna alaika? Piku carana letu salawat alupki ya Rasulullah. Bagaimana salawat kami bisa sampai kepada kamu ya Rasulullah? Padahal wa qad aramtah, padahal kamu sudah hancur, kamu sudah mati. Deno gaga. Piku carana salawat kita sampai. Qala yaquluna balita qala innallaha tabarak wa ta'ala. Jadi Nabi mengatakan bahwa itu Allah Subhanahu wa taala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Nah harangan ipun Allah taala iro jasadnya para nabi atas tanah. Jadi tidak hancur itu nabi. Tetap nabi itu ada. Apalagi secara ruhani ya, secara apa namanya, nabi tetap ada. Jadi itu makerdegaga. Makanya kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan kita hadirkan. Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Yang biasa di kalau kita ke Makkah haji umrah, itu di saat kita masuk di Madinah itu di sana kalau memang kita biasa diajarkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Kalau tidak tersentuh hati kita, berarti kita tidak pernah menghadirkan Nabi di dalam diri kita. Dan karena si sumpung hati si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita bisa ikut sama Nabi? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi engkau Rasul Allah. Ittiba Nabi, saya mengikuti kamu. Bagaimana kita bisa ikut? Makanya itu kita bersalawat itu hadirkan Nabi, bahwa Nabi itu selalu ada, masih ada. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi minimal kita Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di hari Jumat itu aksiru alayya min salatin fi. Karena salawat itu sampai kepada Nabi. Kemudian selanjutnya pada saat masuk masjid. Ini juga pada saat masuk masjid kita membaca doa. Rabbi firli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dampang dosaku pang, kemudian buka berkahmu rahmatmu. Kalau saya masuk di masjid itu, idza kharaja shalla ala Muhammad. Nah, sebenarnya itu ada, saya pernah dengarkan satu ceramah itu Ustaz, mungkin dari sini dia pahami. Setiap Nabi dia masuk masjid, tapi ini tarekat caranya mengajarkan. Setiap masuk masjid hadirkan Nabi Muhammad, papuli Nabi Muhammad dengan cara, kan di sini dahalal masjid shalla ala Muhammadin wasallam. Di narekota maki masih hadirkan dulu Nabi Muhammad. Kemudian kita baca doa, Rabbi firli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja shalla ala Muhammadin wasallam. Kalau masuk ke masjid tetap bersalawat kepada Nabi. Jadi masuk masjid bersalawat kepada Nabi, kemudian baca doa. Keluar dari masjid bersalawat kepada Nabi, kemudian kita berdoa. Ya Rabbi firli zunubi waftahli abwaaba fadlik.
Ini menghadirkan Nabi. Karena kita bisa begini karena Nabi Muhammad. Kita bisa mengikuti bertauhid karena Nabi Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad. Kemudian jemaah sekalian, yang selanjutnya adalah yang paling dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersalawat. Ini juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran wa katabalahu biha asra hasanatin. Jadi ini sama juga dengan tadi nih, dengan hadis tadi. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah ini juga kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita harus membalas minimal Allahumma salli ala Muhammad, atau apalah kita bersalawat. Maka Nabi ta al-bahilu alladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi itu Thomas paling masih adalah bukan karena tidak memberikan, meminjamkan waran-parana, tapi dia paling disebut nama Nabi dan tidak bersalawat. Yang terakhir jamaah sekalian, ini mengenai masalah orang yang bersalawat itu bila dia imannya bagus, kalimat la ilaha illallahnya bagus, maka dia mendapatkan syafaat. An Aufi ibnu Malik al-Asja'i qala, dari Auf bin Malik al-Asja'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani atin min indi rabbi, ya fakhayyarani baina ayyudkhila nisfa ummati al jannah wa baina syafaati fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Ini tadi yang disuruh pilih, setengah tamat surga atau syafaat. Ternyata Nabi memilih syafaat karena wahya liman mata. Jadi as-syafaat itu wahya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Ya orang yang meninggal, jadi ninggi itu mati, dan dia mengucapkan itu dia sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan benar, maka dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang apa arti syafaat, dalil Qur'annya mana, dalil hadisnya mana tentang syafaat Nabi Muhammad, termasuk itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita harus pahami ini sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.